debata tunglongang doroh aku molo ubere nati nopami salut bitang hilap dohot rombur maka tinggalkan asa ngapon mi marende Tuhan manguji debata samap doho marende Tuhan memuji debata samap doho. Ladang di adaran dohot tombak mare depi dong tua sai sonan kusumi dolos sungi dohot tura mamarita sama Tuhan marende Tuhan memuji debata sangat doho marende Tuhan memuji debata sangat doho. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam Sapa HKBP Kebun Jeruk hari ini 25 Oktober 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Ayub 33 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian firman yang baru kita dengar, yang baru saya bacakan untuk kita, adalah ucapan dari Elihu. Elihu adalah salah satu orang yang memperhatikan percakapan antara Ayub dan dengan ketiga sahabat-sahabatnya. Dan dia memperhatikan dan mendengar semua apa yang mereka bicarakan. Dan dia hadir di sana menegur sahabat-sahabat Ayub karena mempersalahkan Ayub atas penderitaan yang dialami oleh Ayub. Namun dia juga marah kepada Ayub karena melihat dan menilai Ayub sebagai seorang pribadi yang membenarkan dirinya atau menganggap dirinya lebih benar dari Tuhan. Karena dia melihat bahwa Ayub ini merasa bahwa dia adalah orang yang hidup di dalam kesalehan, hidup takut akan Tuhan, sehingga sepertinya Ayub tidak dapat menerima apa yang terjadi di dalam dirinya. Meskipun di awalnya dia sudah mengatakan kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan terpujilah Tuhan. Namun di kemudian ketika teriakan dari istrinya yang mengomeli dia dan juga sahabat-sahabatnya yang awalnya datang untuk menghibur dia, tetapi ternyata akhirnya mempersalahkan dia
dengan apa yang terjadi di dalam diri Ayub itu sendiri. Itu sebabnya Ayub sepertinya nggak bisa menerima kenyataan yang terjadi di dalam kehidupannya, karena dia menganggap kalau apa yang dilakukannya selama ini adalah benar, dan sepertinya hal buruk yang terjadi dalam dirinya sepertinya tidak dapat diterimanya di dalam kehidupannya. Dan sepertinya juga ketika Elihu berbicara dengan dia, Ayub juga sepertinya berbantah juga kepada Elihu sendiri. Nah, itu boleh kita lihat di pasal 34 ayat 35, di mana Elihu menilai kalau Ayub berbicara tanpa pengetahuan. Dan Ayub dipandang ketika dia berkata-kata, kata-katanya juga tidak mengandung pengertian. Nah, di sini kita lihat bagaimana seseorang yang sedang mengalami pergumulan yang berat sekali, ya seringkali tidak berpikiran jernih lagi, sehingga dapat dilihat dari kata-katanya yang tidak berkualitas, atau kata-katanya juga yang ngaur, atau kata-katanya juga yang sembarangan, dan berusaha menyalahkan siapa saja, dan mungkin juga bisa menyalahkan Tuhan yang adalah kausa prima di dalam kehidupannya. Itu sebabnya Elihu datang untuk memberikan penghiburan, penjelasan, dan juga penguatan, dan juga meluruskan hati dan pikiran Ayub itu sendiri, dan diingatkan supaya Ayub itu jangan menambah-nambah dosa lagi dalam hidupnya, bahkan menambah penderitaan dalam hidupnya ketika dia sudah cukup menderita pada saat itu. Elihu mengingatkan dia agar Ayub jangan berbantah kepada Tuhan, karena Ayub merasa kalau perkataannya tidak dijawab Tuhan. Atau pada saat dia menderita, kenapa Tuhan sepertinya membiarkan dia dan tidak menolongnya secara cepat. Atau dia mengharapkan Tuhan itu seharusnya gerak cepat untuk menolong dan menyelamatkan dia di dalam keterpurukan hidupnya. Lalu Elihu mengingatkan dia kalau Tuhan itu dapat berbicara atau berfirman dengan 1-2 cara, atau juga dengan lebih untuk berbicara kepada manusia. Tuhan dapat berfirman melalui mimpi, Tuhan juga dapat berbicara melalui penderitaan, dapat berbicara dengan cara-cara lain. Yang penting firman Tuhan itu tersampaikan kepada si penerima, kepada manusia. Dan sepertinya Ayub juga berbantah kepada Elihu, di mana Elihu berkata kepadanya di ayat 31, "Perhatikanlah hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara." Nah, dari perkataan Elihu ini sepertinya ketika Elihu memberikan penjelasan kepada Ayub, sepertinya Ayub menjawab-jawab. Nah, seperti itu, menjawab-jawab dan memberikan pandangannya. Tetapi Elihu menyuruh dia diam, karena Elihu sedang berbicara kepadanya. Mungkin kita bisa menerima keadaan Ayub ini, ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika orang mengalami keterpurukan atau penderitaan, kadang-kadang pikiran dan hatinya tidak jernih lagi. Apalagi dia kehilangan semua anaknya, kehilangan harta benda, bahkan istrinya yang seharusnya mengasihi menopang dia, justru istrinya yang mengejek dia, menghina dia, bahkan menghujat Tuhan. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana sakitnya penderitaan yang dialami Ayub. Mungkin kita juga pernah mengalami penderitaan, ya meskipun tidak seberat apa yang dialami oleh Ayub. Namun penderitaan atau kegagalan atau dalam bentuk apapun itu kadang bisa membuat kita stres dalam hidup ini, atau membuat kita tidak semangat dalam hidup ini. Kadang-kadang kita juga menyalahkan orang lain, menyalahkan siapa saja, atau bahkan menyalahkan diri sendiri, atau yang paling berbahaya, menyalahkan Tuhan atas segala yang buruk yang terjadi di dalam hidup kita. Apalagi ketika kita berusaha membenarkan diri. Mungkin ada di antara kita yang dapat memberikan kesaksian bahwa dirinya adalah seorang Kristen yang baik, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah ke gereja, rajin mengikuti persekutuan doa, bahkan rajin mengikuti atau bahkan dalam pelayanan juga, bahkan membagikan firman Tuhan. Namun terjadi sesuatu yang buruk dalam bentuk apapun itu, kadang kita sulit menerimanya. Kenapa Tuhan
mengizinkan ini terjadi padaku? Kenapa Tuhan tidak memperhitungkan segala yang baik yang sudah kukerjakan dalam hidup ini? Kok teganya Tuhan membuat aku menderita sedemikian, membuat aku jadi merasa malu kepada orang-orang, bahkan aku bisa merasakan atau mengalami kekecewaan yang sedemikian. Apakah aku harus lanjut memuji memuliakan Tuhan dengan keadaan ini? Nah, kadang-kadang manusia bisa berpikiran demikian, membenarkan diri. Namun, dari peristiwa yang dialami Ayub, kita bisa melihat ternyata hal-hal yang buruk bisa terjadi di dalam hidup orang-orang baik. Hal-hal yang buruk dapat terjadi dalam hidup orang-orang baik. Namun, ini menjadi satu peristiwa atau pengalaman spiritual dalam kehidupan kita ketika kita yakin bahwa kita udah hidup dalam Tuhan, namun hal buruk terjadi dalam hidup kita, ternyata kita diingatkan supaya kita jangan langsung kecewa, jangan putus asa, bahkan jangan sampai melupakan Tuhan. Nah, di sini Elihu berkata kalau Tuhan dapat berbicara, berfirman dengan satu atau dua cara. Artinya Tuhan juga dapat berfirman, berkomunikasi, berinteraksi dengan kita melalui peristiwa-peristiwa. Bukan hanya dengan peristiwa-peristiwa kebaikan, kesuksesan, atau pencapaian yang luar biasa dalam hidup kita sehingga kita membuat ibadah syukuran, kita membuat pujian, kita menyampaikan korban syukur kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja cara Tuhan berbicara. Tuhan juga bisa berbicara, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan kita dengan penderitaan yang boleh kita alami. Itu sebabnya jangan sempat ada dalam hidup kita berbantah atau menyalahkan Tuhan di dalam peristiwa atau di dalam penderitaan yang kita alami di dalam hidup kita ini. Jangan sampai kita berbantah, mempertanyakan Tuhan, meragukan Tuhan, atau kecewa kepada Tuhan atas pergumulan, penderitaan, kegagalan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Padahal kita tahu kalau itu terjadi dalam hidup kita, ternyata Tuhan mau berbicara, berkomunikasi, dan juga berinteraksi dengan kita. Bahkan menguji kita, apakah kita tetap rendah hati, atau apakah kita tetap setia kepada Tuhan di dalam penderitaan, atau di dalam kegagalan, atau dalam masa-masa sulit di dalam hidup kita. Kemudian kita bisa melihat bagaimana peristiwa itu bisa juga membentuk karakter kita, membentuk pribadi kita yang lebih luar biasa lagi, sehingga kita adalah orang-orang yang berhikmat dan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Jadi dengan demikian kita kelak akan menjadi teladan bagi orang-orang yang sedang mengalami, dan kita bisa hadir di sana untuk memberikan penguatan, dan juga kita dapat memberikan sesuatu yang dapat membantu menopang orang lain ketika hidup di dalam kesusahan. Dan ingat juga bahwa penderitaan yang kita alami itu tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Tentu apa yang dialami Ayub itu sungguh penderitaan yang luar biasa. Kehilangan harta benda dan anak-anak, itu suatu penderitaan yang sangat menyakitkan. Tetapi dapat diyakinkan Tuhan bahwa itu tidak melebihi kemampuan Ayub. Ayub masih dapat mengatasinya, dan Ayub dapat melaluinya, sehingga ini menjadi teladan bagi kita. Sekalipun penderitaan yang kita alami itu kita anggap sangat berat dan sangat buruk, tetapi yakinlah kalau itu semua tidak melebihi kemampuan kita, dan Tuhan mengetahui bagaimana cara kita untuk melaluinya dan memenangkannya. Lalu kita juga tahu bahwa dengan penderitaan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, supaya potensi yang kita miliki dan melalui kita kuasa Tuhan itu dinyatakan, dan kita dapat melalui masa-masa sulit di dalam terang Tuhan. Untuk itu, jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, perhatikanlah setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, sekecil apapun itu, bahkan sebesar apapun peristiwa atau apa saja tanda atau apa saja yang kita alami dalam hidup kita ini, atau apa saja yang kita rasakan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, Tuhan sedang berbicara kepada kita, dan Tuhan memberi pesan kepada kita, dan akhirnya kita dapat mengerti makna kehidupan ini, dan kita akan menjadi orang atau pribadi yang lebih bijaksana dalam Tuhan, dan tentu kita adalah orang-orang yang rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan, dan selalu berserah kepada Tuhan, dan meyakini kalau apa yang terjadi dalam hidup kita adalah penyelenggaraan kebaikan Tuhan.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami agar kami tidak berbantah-bantah atau tidak komplain atau tidak marah, tidak kecewa, dan tidak mempertanyakan dan tidak meragukan tentang kebaikan penyelenggaraan kehidupan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami sudah mengalami suka duka dalam hidup ini. Kami sudah mengalami manis dan pahitnya hidup ini. Dan kami mengerti apa maksud itu semua dalam hidup kami. Kami dapat bersyukur kepadamu dan kami dapat bersandar kepadamu, penyerahan diri kepadamu, dan percaya bahwa apa yang sudah dan sedang kami alami, bahkan yang akan kami alami, semuanya akan mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami masih dapat menghirup udara segar dan juga dapat napas kehidupan daripadamu. Itu tandanya Tuhan mengutus kami untuk melakukan segala yang baik untuk Tuhan dan juga untuk sesama kami. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang hari ini bersuka cita karena ulang tahun kelahirannya. Tuhan berkati mereka satu persatu, berikan kesehatan, panjang umur, dan sukacita selalu. Dan apa yang mereka rindukan, mereka cita-citakan, Tuhan nyatakan. Dan juga bagi suami istri yang merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhanlah yang menyertai, memberkati mereka, agar mereka tetap setia dan menjadi keluarga yang saling mengasihi dan penuh damai sejahtera. Berkati apa yang mereka kerjakan berhasil, dan Engkaulah menggembalakan hidup mereka agar hidup mereka tetap sejahtera dan tidak kurang satu apapun. Berkati jemaat-Mu yang kurang sehat ya Tuhan, agar mereka sempurna dalam kesehatan, dan berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang mungkin ada berduka, hibur mereka agar mereka terhibur dan mereka dapat melihat kebaikan-Mu di dalam kehidupan mereka. Juga berkati ya Tuhan setiap anak-anak sekolah yang sedang belajar, yang mempersiapkan ujian. Tuhanlah yang memberikan kepintaran dan ketangkasan, kecerdasan bagi mereka, kesehatan, agar mereka dapat mengikuti pendidikan mereka dengan baik, dan hasil yang baik dan luar biasa menyenangkan hati Tuhan, orang tua, dan juga kami semua. Berkati gereja-Mu ya Tuhan di AKBP Kebenjeruk, dan seluruh umat-Mu di dunia ini, agar semuanya memuji memuliakan Engkau ya Tuhan, dan hidup setia kepadamu, dan hidup berhikmat dan menjadi garam dan terang dunia kemanapun mereka melangkah dan dimanapun mereka berada. Terpuji Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-Mu sekalian. Amin.